hadir di dalam tahun 2026 bulan 1 tanggal 1, bagaimana kita harus melewati ini hidup, bagaimana kita harus menghadapi semuanya. Tapi di dalam pelayanan, di dalam hidup ini selama 1 bulan kita telah melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan buat kepada kita. Perlu kita sadar, perlu kita renungkan agar supaya kita bisa ingat tentang Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, percuma, saya berdoa Tuhan tidak jawab. Ya, saya percuma, saya berdoa Tuhan tidak jawab, jadi malas saya datang. Padahal kita sudah tahu bahwa setiap saat kita diberikan nafas saja itu Tuhan sudah jawab kepada kita. Maka itu kita harus tahu berterima kasih sama Tuhan. Karena hari-hari ini, hari-hari yang terakhir, orang sudah tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mana ada. Memang firman Tuhan bilang, orang hanya mencintai diri sendiri, sudah tidak tahu berterima kasih, hanya mencintai uang saja yang ada, sudah tidak menghormati segalanya semua. Ya, tapi kalau kita mau percaya bahwa hidup kita setiap hari ada mujizat demi mujizat yang Tuhan buat. Maka itu pagi hari ini saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Ibrani 12. Kita boleh baca sampai dengan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ibrani 12 ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Oke? Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayo jemaat, ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayo 3, jemaat yang keras, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 4, yang keras, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6, sama-sama yang keras. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. 8, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah kita baca dan kita percaya, kita baca sambil kita mendengar, renungkan, simpan dalam hati. Yang paling penting, lakukan kebenaran firman. Pagi hari ini kita tahu, tadi saya bertanya karena di sini tidak menuliskan siapa yang menulis surat kepada orang Ibrani, tidak ada. Cuma di situ berfirman Tuhan kepada orang Ibrani. Siapa? Saya tahu bahwa bukan saya tahu, ya sudah diajarkan karena tidak ada yang tulis, diperkirakan. Ini mungkin Rasul Paulus, karena melihat kata-katanya ini semua Rasul Paulus yang menuliskan, kata-katanya Rasul Paulus. Saya tanya tadi kepada Opung pagi-pagi tadi, Opung ini yang tulis ini siapa ini? Ya, siapa yang menuliskan? Karena beliau dulu sekolah lebih tekun, ya dia perhatikan titik koma segala semua. Kalau saya sekolah abal-abal saja,
Sekolah sambil sakit, sekolah dalam pergumulan yang begitu berat. Tapi beliau ini sekolah dia benar-benar dia bersama dengan Pak Daniel dulu. Sekolah sungguh-sungguh. Ya dengan ada beberapa. Ya, tapi kalau saya sekolah ini tidak terlalu ini, tetapi hanya banyak mengalami kesaksian-kesaksian hidup. Ya, jadi saya tanya kepada beliau, bagaimana, siapa kira-kira? Dia bilang kalau dilihat dari tulisan-tulisan ini Rasul Paulus yang menuliskan. Oh ya, Rasul Paulus menuliskan kepada apa? Surat kepada orang-orang Ibrani. Jadi kita melihat Rasul Paulus ini luar biasa. Dari orang yang bejat, tetapi orang intelektualnya waktu di dalam dunianya hebat. Orang pintar, orang kaya dan lain-lain. Tetapi akhlaknya jelek. Waktu ketemu dengan Tuhan Yesus dia berubah. Saya hanya berdoa kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Agar supaya saya juga ini akhlak saya yang dulu jelek. Tuhan saya percaya Tuhan Yesus Tuhan harus rubah. Dan bukan hanya saya saja, untuk istri dan anak-anak saya. Mantu akhlaknya yang jelek biar Tuhan rubah menjadi seperti Rasul Paulus. Bukan hanya istri dan anak-anak saya dan mantu saja. Bapak Ibu juga akhlak yang jelek ini. Ya, minta juga sama Tuhan supaya Tuhan rubah. Tuhan, kalau Rasul Paulus engkau rubah, masa engkau tidak bisa rubah saya? Tuhan rubah sama Rasul Paulus. Ketemu waktu itu Tuhan langsung menjamah dia, rubah. Ya, Rasul Paulus dulu tidak sombong apa? Sombong setengah mati. Ya, sampai justru karena sombong orang yang mau datang sama Tuhan, dia tidak terima. Dia kejar orang yang mau bunuh dan lain-lain. Sombong sekali. Tetapi kita melihat orang yang sombong itu tidak senang sama Tuhan. Raja Usia sombong itu diturunkan sama Tuhan. Langsung habis. Tadi pagi ada firman Tuhan yang dikirimkan dari Bukit Zaitun tentang orang yang sombong. Ya, itu diturunkan sama Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Coba kita lihat, lari sedikit. 2 Tawarik 26 ayat 16. Dikatakan di sini, ya. Kita melihat Rasul setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Siapa ini Raja Usia? Ya. Dia ada di bawah. Dia ikut Tuhan, Tuhan angkat sama dia. Dan dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Hati-hati ya, khusus untuk saya. Ya, dulu saya ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sepatu itu mangap, rumah tidak punya, semua tidak punya. Baju sudah robek, uang tidak ada. Anak mau kasih sekolah saja tidak bisa. Anak mau minum susu saja tidak bisa. Saya susah setengah mati. Tapi kalau Tuhan sudah bawa sama saya seperti ini, apa yang saya mau angkat kepala? Ini karena Tuhan. Jadi khusus untuk istri, khusus untuk anak, khusus untuk mantu, kalian tidak boleh ya. Kalau kalian sombong berarti kamu ini belum ikut Tuhan. Dan juga jemaat, jangan seperti Raja Usia. Sudah kuat sedikit, saya bilang baru pegang sudah tinggi hati. Tidak guna. Baru pegang sudah tinggi hati. Itu memang karakter manusia akhir zaman ini. Lebih baik jangan kita masuk di dalam akhir zaman ini seperti orang-orang, kita pertahankan. Ya, tapi kita melihat Rasul Paulus. Ya, dia waktu dijamah sama Tuhan, dia berubah. Dan dia berusaha sampai akhir. Dan dia katakan kepada Timotius, itu mahkota kemuliaan sudah menjadi milik saya. Karena dia bertanding sampai akhir. Dia lawan semua dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha ikut Rasul Paulus. Tapi yang paling istimewa berusaha ikut kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini nasihat. Supaya kita bertekun dalam iman. Ya, ini nasihat. Rasul Paulus menasihati kepada orang Ibrani, kamu harus bertekun di dalam iman. Ya, bertekun. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Itu iman.
Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita harus bertekun di dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita tidak lihat, tapi kita percaya, iman percaya sama Tuhan. Ya, jangan hanya percaya abal-abal. Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Doa malam barusan ada satu orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Dan dia ceritakan bla 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 segala semua. Saya duduk diam, saya dengar. Saya bilang sudah, yang penting sekarang kamu mau percaya Tuhan Yesus, kamu sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh hanya sekedar datang percaya sama Tuhan Yesus supaya pulang, saya kasih kau beras. Karena kau susah, kau bilang mau datang sama Tuhan Yesus supaya pulang, saya kasih kau uang, saya kasih kau barang, motivasi seperti itu, percuma. Kalau kau mau percaya sama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh. Ya. Pertaruhkan hidupmu ini, hatimu kau berikan kepada Tuhan. Apapun salib-salib yang kau hadapi, lakukan, jalankan saja. Ya Pak, dia sudah saya doakan, selesai semua saya doakan. Dia berkata sama saya sesuatu, ya sudah Tuhan ingatkan sama saya, kasih, ya saya kasih. Saya bilang kamu datang lagi gini, tidak ada lagi. Ya, itu karena apa? Bukan kita menghakimi. Saya tidak tahu, mungkin sore dia datang atau ini. Saya pesan Sabtu ketemu sama saya, iya Pak. Susah. Tidak punya suami, di rumah tidak ada rumah, tinggal kos, tidak punya anak, mau beli susu tidak ada. Jadi datang tujuannya apa? Dan akhirnya duit. Jadi apa-apa, kasihkan, tidak ada masalah, Tuhan bilang kasih. Tapi saya bilang kalau kamu hanya datang sama Tuhan dengan motivasi hanya mencari sesuatu. Ditanya Pak ada beras tidak ada, saya bilang. Jadi tidak tahu, mungkin dia berpikir kita gereja ini sering bagi-bagi beras. Beras tidak ada, saya bilang. Beras ini kosong selama 1 bulan. Ya karena orang puasa. Ya saya bilang jangan dikirim dulu, masih puasa. Jadi kosong, tidak ada beras. Ya sudah. Jadi kalau engkau datang di sini hanya cari beras saja, engkau datang hanya cari ini, bukan cari sumbernya, percuma. Maka itu nasihat dari Rasul Paulus supaya kita ini bertekun. Beriman sama Tuhan. Ya, bertekun. Ini berupa nasihat supaya kamu bertekun dalam iman. Kenapa saya putar hari Jumat tadi? Ya, saya putar hari Jumat video di Bakti Luhur. Karena pada waktu itu saya sedang olahraga, saya setiap pagi mesti olahraga. Plok masuk itu satu suara. Ya, itu hari Jumat. Engkau nanti yang antar. Ya, karena saya tahu itu adalah perintah Tuhan. Saya percaya engkau nanti yang antar. Ya sudah, baik Tuhan. Saya langsung telepon kepada anak saya, Andre tunggu, jangan berangkat, tunggu Papa. Papa datang, nanti kita sama-sama berangkat ke sana. Tuhan bilang engkau, saya percaya. Karena pergi mengantar makanan kepada anak-anak yatim. Ya, ayo pergi. Maka itu saya putar, saya yang berbicara di situ. Ya baik Tuhan, saya datang. Saya tidak peduli. Baik Tuhan, engkau suruh saya datang. Engkau yang kasih makan, Tuhan bilang, saya beriman bahwa kita memberikan makan kepada orang-orang yang susah ini, orang-orang lemah, kita buat untuk Tuhan. Ya, kita berbuat untuk Tuhan. Jadi bukan kita berbuat untuk manusia. Matius 25 ayat 40, tolong dikeluarkan. Saya beriman bahwa ini firman Tuhan. Matius 25, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Ya. Jadi kita lakukan ini semua ini. Kalau tujuan kita hanya kita lakukan ini hanya uang dan lain-lain, nol. Tapi kalau kita bilang saya lakukan untuk Tuhan. Ya itu. Kalau kita dapat ya sudah, Tuhan bilang kamu kan sudah dapat. Ya sudah selesai. Tapi kalau sekarang kita dapat ini, ya kita lakukan ini dengan segenap hati. Ya kita buat untuk Tuhan. Itu saya percaya, saya lakukan. Hari Sabtu juga begitu. Saya punya iman. Kita kan bukan hanya bagi di sekedar sini, bagian barat juga kita bagi. Ya, ada dulu di sini yang ikut juga bagi di bagian barat.
Dan pada waktu pagi saya memikirkan, wah kok ada pelayan yang datang atur bungkus nasi, atur masak, yang tukang masak ini tiba-tiba dak lapor, dak huhe, dak datang. Waduh, namanya saya manusia. Saya telepon yang lain-lain tidak diangkat semua. Saya rodo putus asa. Namanya masih daging. Tapi pekerjaan Tuhan ini tidak pernah bisa mati. Jadi Ibu Gembala ngomong, ini orang habis doa pagi, ini orang tidak datang dan tidak omong, ditelepon juga tidak angkat. Jadi tergeletak semua. Tapi untung ada Ibu Gembala. Diambil semua, diatur, tong, dia masak. Untung ada Ibu Andreas dan ibu-ibu yang lain. Atur, selesai, kita bisa keluarkan sekian banyak. Ya, bisa keluarkan sekian banyak. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu lihat hari Sabtu. Dan pada waktu itu saya ambil satu keputusan, ada yang sebenarnya kita utuskan. Dan dia juga punya kerinduan, Pak mari juga saya ikut membagi. Karena saya melihat kalau saya bagi hati saya damai sekali. Oke, ternyata tidak bisa bungkus semua. Dan tiba-tiba saya bilang ya sudah kasih tahu di bagian barat sana. Ini kali tidak bisa kita drop karena tidak ada yang bungkus. Ya tidak ada yang bungkus. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya ngomong macam begitu, Tuhan kasih ingat sama saya. Kamu ingat, kamu berikan di barat sana, bukan kau berikan kepada manusia. Itu ada orang, aku telah menunggu di sana untuk ambil makanan itu. Saya dengar satu suara yang seperti gitu luar biasa, saya datang. Tolong bungkus. Saya tunggu sampai kapan saya bawa ini. Karena saya punya iman. Bahwa kita memberikan ini bukan berikan kepada manusia. Kita lakukan ini bukan lakukan untuk manusia. Kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saya bilang tetap jalan. Jadi Bapak yang ada di sana, Pak kenapa kok tetap? Saya bilang saya ditegur Tuhan. Kamu buat ini bukan untuk siapa-siapa. Kamu buat ini untuk aku. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kamu buat untuk aku. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya punya iman, saya percaya kita lakukan ini untuk Tuhan. Dan tidak punya pemikiran Tuhan kau nanti ganti sama saya dan lain-lain. Engkau limpahkan, tidak. Pokoknya saya jalankan saja dengan tulus hati. Saya jalankan saja semua dengan segenap hati. Maka itu pagi hari ini juga satu pesan, satu nasihat untuk saya, untuk istri, dan untuk anak, mantu, dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang digembalakan. Nah pagi hari ini, itu satu nasihat supaya kita bertekun dalam iman. Ya, iman yang kita melihat ini, kita tidak tahu bagaimana. Tidak ada dasar, tetapi kita beriman sama Tuhan. Maka itu Rasul Paulus mengatakan begini di dalam ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus dia bersurat kepada Timotius, kepada orang Ibrani, ayo kamu harus beriman. Ya, karena ada kesaksian. Karena kita mempunyai banyak saksi, kata Rasul Paulus. Ya, mulai zaman 2000 tahun yang lalu, bagaimana kita melihat Petrus, Yohanes, Yakobus, 12 murid yang ada, semua pengikut-pengikut melihat kesaksian. Ya, yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi mereka saksi, Tuhan Yesus lakukan ini ya. Memang dia Allah yang hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran. Dia lakukan yang tidak ada jadi ada. Orang buta melihat, orang yang sudah mati bangkitkan kembali, segala banyak kesaksian. Ya, mereka jadi saksi. Ini loh yang Tuhan yang kita percayakan. Banyak yang kita saksikan. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus datang supaya kita yang percaya kepada Dia akan selamat. Tapi percaya sama Dia dan kita harus meninggalkan dosa-dosa ini.
Seperti apa yang dikatakan di dalam 1-2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Kita harus tinggalkan dosa-dosa kita ini. Karakter-karakter kita yang tidak bagus, kita berusaha minta sama Tuhan. Sifat yang tersinggung, sifat yang tidak bisa dinasihati, tidak yang bisa ditegur, itu kita harus tinggalkan semua. Saudara Alek khotbah hari Sabtu di dalam doa pagi, kita menjadi orang kalau diomongi, dinasihati, ditegur, tidak mau langsung ngambok, sudah tidak mau lagi. Itu kita ngambok itu bukan untuk Tuhan, bukan manusia. Kita ngambok sama Tuhan. Kita mendapatkan nasihat itu untuk demi kebaikan kita. Ya. Tapi ada manusia akhir zaman ini dinasihati, ditegur, ngambek semua. Ya, barusan saya ditelepon oleh seorang gembala. Dia mengatakan sama saya pada waktu itu saya mau berangkat ke luar kota. Ada tamu datang, dia telepon sama saya. Dia telepon sama saya, dia itu adalah dulu sebelumnya jadi hamba Tuhan, dia manajer di satu perusahaan di Jakarta bagian khusus alat-alat kapal. Ya, spare part semua. Dan habis itu dia pindah di Surabaya. Pada waktu pindah di Surabaya, dia duduk juga di satu perusahaan yang besar, dia juga punya kedudukan. Tetapi Tuhan panggil sama dia jadi gembala. Dia jadi gembala dan dia mulai buka gereja dan lain-lain. Singkat cerita, dia lakukan semua yang baik, dia nyatakan semua yang baik dengan kasih kepada jemaat dan lain-lain semuanya. Tapi pada waktu jemaat itu sudah ada sayap, tinggalkan dia. Ya, tidak bisa dinasihati, tidak bisa dibilangin. Dan dia tanya kepada saya, bagaimana kamu seperti ini? Saya rasanya dah kuat. Saya bilang, engkau panggilannya apa? Panggilannya jadi gembala atau panggilannya apa? Ya itu saya tidak tahu. Saya sudah buka gereja, saya sudah siapkan semua untuk mereka, saya sudah atur semua yang baik. Bahkan mereka pulang, saya berikan mereka ini, saya tolong yang susah, segala semua. Kan waktu itu dia manajer di satu perusahaan yang besar. Ya gajinya tinggi dan lain-lain. Tapi mereka seperti ini, dia bilang bagaimana? Ya saya bilang itulah manusia. Maka itu kalau kamu jadi gembala, kamu tahu, kamu kuatkan seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu harus sabar menghadapi bangsa Israel ini. Kamu juga begitu. Ya, hanya satu, kuatkan. Iya ya, aku udah kuat, dia bilang. Rasanya saya putus asa. Berarti kamu kurang mengerti firman Tuhan. Tetapi dia orang pintar. Bahkan dia punya kependetaan, di depan itu ada doktor. Ya, tapi boksu, kenapa saya ini? Waduh, saya keki sekali. Ya, saya bilang tidak. Kalau kau punya kasih, pasti kau tahu itu proses untuk kamu. Ya memang manusia zaman sekarang. Tapi kalau manusia itu dia mau sadar, dia lakukan dengan baik. Dia akan menjadi Yosua dan Kaleb. Ya. Tapi kalau dia tidak sadar, dia berontak terus, lawan terus, ya sudah, tidak jadi apa-apa, akan mati di padang gurun. Bangsa Israel itu mati di padang gurun, tidak ada harga, dibuang saja macam begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka itu mari Bapak Ibu, apa yang dikatakan Rasul Paulus, dia bersurat kepada Timotius, karena itu ia mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Tadi malam saya ditelepon seseorang, Pak, Bapak lihat ada jemaat Bapak sedang live katanya. Apa itu live? Saya tidak tahu. Coba Bapak lihat ini. Waduh, ini jemaat ini lagi nyanyi sayang. Dia pakai kaos saja. Sayang. Saya pikir dia sayang sama siapa ini? Tapi saya tidak tahu bagaimana untuk saya masuk di dalam live dia. Saya coba bel, tidak ada, ya sudahlah. Pagi-pagi saya coba bel lagi. Ayo, kembali. Ya. Nah Bapak Ibu, itu bukan dosa. Tapi saya berpikir waktu dia live itu dia nyanyi, Bapa engkau sungguh baik. Itu bagus. Live itu jadi seumpama itu memanggil semua persis edit TV.
Ini tidak sayang. Sayangnya kepada siapa? Ini yang perlu dipertanyakan. Ini sayang kepada siapa? Ya. Saya tidak bilang dia dosa, tidak. Tetapi kita harus jaga, hati-hati. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut Tuhan saat ini di dalam akhir zaman ini, masih ada dosa yang kita simpan. Kebencian-kebencian yang ada di dalam kejahatan-kejahatan yang ada. Sudah Bapak Ibu, tidak usah berdoa, sudah Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Itu hanya sampai batas plafon saja. Ya. Tapi kalau Bapak mau menanggalkan semua itu, Bapak punya pergumulan, Bapak datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya, langsung dia dengar. Ya, langsung dia dengar. Tapi kalau masih ada kotor di dalam kebencian, kesombongan, dan lain-lain segala semua, percuma. Nanti yang datang bantu itu gondorubo. Ya, dunia yang datang bantu. Maka itu kita harus membuang semua apa yang ada dosa-dosa ini yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba lanjut di dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua, tolong agak cepat sedikit. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Jadi tinggalkan semua ini kehidupan kita yang lama. Bagaimana cara tinggalkan kehidupan kita yang lama? Datang sama Tuhan. Dengar baik-baik. Renungkan baik-baik firman Tuhan itu dan lakukannya. Datang sama Dia. Kalau ibadah jangan kita malas mau datang segalanya semua. Jangan. Kita datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan supaya dengan firman Tuhan ini menyadarkan kita. Sadarkan iya ya, kita ini sudah salah. Kita ini sekarang ikut Tuhan, masih ada kehidupan kita yang lama. Mau ibadah saja malas, atau mungkin mau melayani saja sudah tidak mau. Ya, berarti kan kita tolak sama Tuhan. Tuhan tidak mau. Kamu kalau gitu kamu layani ini, tidak mau. Ya. Kalau kita sudah tidak mau, berarti kan kita tolak Tuhan. Waktu kita tolak Tuhan, kita datang sama Tuhan bagaimana? Ya. Maka itu dikatakan di sini banyak saksi-saksi. Rasul Paulus bilang, keajaiban yang Tuhan buat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman. Ya. Tertuju kepada Yesus. Sekarang pelayanan kita, ibadah kita bukan tujuan kepada manusia. Kalau saya ada di mimbar, Bapak Ibu lihat tadi Ibu Gembala tanya, bagaimana kamu mau pakai jas yang ini biru atau yang merah? Ya, biru apa yang merah? Ya saya bilang pakai yang merah aja. Ya, tanda berani gitu loh. Tapi jangan lihat ini, tidak. Kita datang tujuan kita kepada Yesus. Kalau kita datang tujuan kepada Yesus, kan Dia adalah sumbernya. Kalau kita sudah datang tujuan kepada Yesus, itu lain. Kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memiliki salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita datang cari Yesus sekarang. Pagi ini kita datang cari Yesus. Jangan datang kita cari yang lain. Kalau kita sudah dapat Yesus, segalanya kita dapat. Ya, ada orang senantiasa memberikan ilustrasi. Ya, kalau kau mau, orang itu jangan kau kasihkan ikan. Kau kasihkan dia kail. Kalau dia sudah punya kail, itu ikannya dia bisa pancing, dia dapat ikan. Habis dia pancing, dia dapat ikan lagi. Tapi kalau kau kasih ikan sama dia, ya percuma. Tidak ada gunanya. Makan itu ikan habis. Tadi Pak Toga Sirait ngomong sama saya, Pak itu ikannya enak sekali Pak. Ya, ikannya enak sekali. Jadi bagaimana masih ada? Ya sudah habis Pak.
Ya berarti minta lagi sama Tuhan sumbernya. Jadi sumbernya dari Tuhan. Tuhan kirim kepada kita beras sekian banyak. Sekarang sudah habis. Di gudang sudah tidak ada lagi beras. Habis semua, sudah habis. Ya, tinggal kita berdoa lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan dengar, Tuhan lihat doa kita, ya Tuhan kirimkan. Tuhan kirimkan. Tapi kalau tidak, ya tidak. Berdoa sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja. Saya tadi pagi, saya punya satu pergumulan, tetapi saya doa sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan izinkan kepada saya menjadi perantara. Saya menjadi perantara. Ini saya berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Saya menjadi perantara. Jadi perantara, saya berbicara kepada dia. Tadi pagi, ini loh mujizat. Mari Ibu Cu ke sini. Cifung mari sini Cifung. Ya, mari. Cifung mari sini Cifung. Tadi pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba-tiba orang ini jam 5 pagi, dia telepon saya. Ya, dia telepon saya. Maria sebentar ya Cifung ya, tunggu ya. Dia telepon saya. Saya bilang aneh ya, kok bisa ya? Langsung dia telepon saya. Pagi-pagi. Jam berapa ini Cifung? Jam 5.22. Ya, pagi-pagi sudah masuk ya Pak ya. Ya. Tidak ada saya bikin suatu bukti kwitansi tanda terima. Dia bilang saya percaya sama Bapak. Orang ini kan tidak ada nama. Ya kan? Ya, orang tidak nama. Makanya saya laporkan kepada saudara Andre. Andre yang kau lihat ini cek betul apa tidak. Jangan sampai saya ditipu. Saya cek. Ya. Ini saya bukan apa. Ya. Betul kan? Ya. Tuhan ada kan? Betul dah. Masa Tuhan tidak ada? Masa bukti kwitansi tidak ada, segalanya semua, tapi tinggal kirim-kirim saja. Zaman sekarang macam begini, salah kirim hilang. Betul toh ya? Terima kasih Cifung. Ya. Tuhan itu ada, bukan tidak. Cuma kadang kita yang kurang yakin. Kita yang kurang yakin. Masa jam 5 pagi bisa tiba-tiba orang yang kirimkan dana yang begitu besar. Saya harus kasih kekuatan kepada Ibu Retno. Tapi jangan lihat ini. Tapi Tuhan itu. Orang mau percaya kepada kita, mau kirim itu pasti ada bukti tanda terima. Dia bilang tidak Pak, saya percaya sama Bapak. Wah orang saya tidak kenal, saya percaya kepada Bapak. Saya cek sama Andre coba kamu cek. Ini penipuan atau bagaimana? Karena sekarang ini banyak sekali penipuan. Banyak sekali penipuan. Maka itu, kalau kita salah habis kita. Kita telah melihat kesaksian demi kesaksian katanya Rasul Paulus. Ya, hidup ini. Maka itu Bapak Ibu, mari kita tanggalkan ini dosa. Ya, motivasi-motivasi yang salah kita tanggalkan. Ibu Retno tanda pikir ya, Pak ya. Mari Bu Retno, mari sini. Saya kasih kekuatan sama kamu sedikit. Mari sini Bu. Bu Retno sini. Ya. Pagi-pagi jam 5 lebih. Ya, ini untuk saya kasih kekuatan kepada Bu Retno. Ya. Bu Retno sudah bisa lihat. Nama kan bukan jemaat. Ya, nama siapa ini? Robi. Ya, Robi siapa? Kirim ya. Nah, Robi lagi. Tuhan Yesus ada? Ya. Saya waktu ditegur sama pendeta saya Yusuf BS, apa saya langsung montong, saya langsung ngamuk, segala semua, wes dah mau. Tidak, saya datang, saya minta maaf. Ya, saya datang minta maaf. Ya. Karena apa? Ditegur ini untuk demi kebaikan. Ada orang tak bisa terima. Karena apa? Pikiran hatinya kembulut dengan dunia. Tertutup semua. Sehingga waktu ada nasihat, ada teguran, tidak mau. Hidup kita ini di dunia butuh juga uang. Bukan tidak butuh uang. Semua butuh uang. Tidak ada uang bagaimana?
Semua butuh Bapak Ibu. Ya. Tetapi untuk supaya menerima janji Tuhan, Tuhan katakan tanggalkan semua kehidupan kita yang lama, yang kotor di dalam ini. Kadang saya mendapatkan laporan, kamu lakukan, dah mau. Wah, saya bilang kalau dah mau bukan untuk saya. Bapak Ibu lakukan ini untuk Tuhan. Saya ini kan hanya penerus saja. Dah mau katanya. Ya sudah. Kalau sudah dah mau kita teriak sama Tuhan. Tuhan juga bilang dah mau. Tapi kalau kita mau, kita setia sampai akhir, Tuhan hanya bukan berikan kita beras satu sak saja. Tuhan berikan kepada kita mahkota kemuliaan. Ya kan? Mahkota kemuliaan. Maka itu Bapak Ibu, ini satu nasihat. Dan Rasul Paulus sudah katakan, dia bersurat, banyak kesaksian-kesaksian yang kita telah melihat Tuhan Yesus itu lakukan. Ya, tadi saya ngomong kepada saudara Yapi, dia jalan dengan begitu bangga, dia goyang begini. Saya bilang apa yang Tuhan tidak buat sama kamu? Ya. Berapa waktu yang lalu, Om Pendeta, saya sudah tidak kuat, Om Pendeta mati aja sudah lebih baik. Sudah siapkan, sudah ini. Sudah tidak kuat, tangan udah bengkak segala. Tadi dia jalan dengan goyang ini. Ya, saya bilang apa yang Tuhan tidak jawab doamu? Apa yang Tuhan tidak buat sama kamu? Cuma kadang kita tidak sadar. Puji Tuhan ya, Ibu Cici pagi datang ya. Berharap nanti bisa pagi sore persis Bu Retno gini. Itu Tuhan kita takuni. Jangan kita jadikan kita ini Kristen KTP. Berapa banyak di luar itu Kristen KTP itu begitu banyak. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan. Tinggalkan semua. Kalau masih ada dosa-dosa di dalam kehidupan kita, kita berusaha buang ini dosa-dosa. Saya senantiasa lihat di TikTok atau di apa. Ya, kadang di TikTok saya lihat saya punya anak-anak orang tok. Wah, sudah. Kadang diizinkan sekarang ikut live lagi. Ya. Ini Yapi dia kasih tunjuk Om Pendeta lihatin Om Pendeta punya jemaat ini. Dia lagi live nyanyi sayang-sayang dulu. Yang mana cara bukanya dikasih tunjuk. Kadang saya lihat juga istri yang tidak memperhatikan suami. Sampai suami lari selingkuh. Ya, istri yang tidak perhatikan suami. Sampai suami lari selingkuh. Saya ambil, saya kirim. Kepada yang tertentu kamu lihat. Kamu harus perhatikan suamimu. Kamu harus perhatikan suamimu. Kalau kau tidak perhatikan suamimu selingkuh, jangan kau salahkan. Karena begitu banyak. Saya kirim. Tapi jangan marah, itu untuk baik. Saya kemarin ngomong, memang kita ini suami-suami butuh istri ya. Ya, saya ngomong kepada teman saya, waduh, saya ini kalau tidak ada istri betapa susahnya. Makanya saya ingat saudara Yapi bilang kita jangan kurang ajar laki-laki. Sekali-kali kamu pukul itu kamu punya istri. Nanti istrimu hilang, istrimu mati, baru kamu susah. Saya tahu itu. Ya, saya ini sudah umur begini. Saya ini bukan orang yang biasanya bikin kopi, bikin sendiri, masak telur, masak sendiri. Semua tidak, semua istri saya yang pegang. Saya bilang, sayang, kalau engkau tidak ada, siapa yang urus sama saya? Jangan kau pergi dulu ya. Ya, jangan kau pergi dulu. Siapa yang urus sama saya? Saya pikir kemarin pagi-pagi, iya ya. Ini jus siapa yang bikin? Ya, istri lagi atur masak semua di belakang karena mau buat ini. Siapa yang urus ini telur, siapa yang ini karena ini. Tapi kalau tadi pagi saya bicara dengan Pak Budiarto, dia bikin sendiri, tapi dia punya istri juga yang urus. Dia bilang, "Iya benar Pak Herman, kalau udah ada istri mati kita." Makanya kita jadi suami juga harus sayang sama istri kita, ya. Istri itu harus juga tunduk kepada suami. Ayo bergandengan semuanya. Memang kalau tidak ada istri itu susah benar-benar. Tapi istri juga harus memperhatikan suami, jangan sampai tidak. Ya, masa suami begini, mau aku capek, aku lagi ini. Tidak. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
pesan Tuhan kepada kita. Ya, dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-3. Ingatlah selalu akan Dia. Dia adalah sumber segalanya. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Dia itu huruf besar. Yesus. Jadi kita ini senantiasa ingat sama Tuhan, pikirkan tentang Tuhan. Karena Tuhan untuk di atas, dunia ini hanya untuk di bawah. Pikirkan kebaikan-kebaikan yang Dia sudah buat kepada kita. Ingat, jangan sampai lupa. Ingatkan selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang tersehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Tuhan Yesus pada waktu ada di dalam dunia, di dalam 3 tahun setengah, Dia mengalami tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Lahir saja sudah mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengalami kesusahan-kesusahan yang dihadapi, salib-salib yang dihadapi. Untuk siapa? Untuk kita. Ini loh, kita sebentar minum tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib. Maka itu kita harus ingat sama Tuhan. Dia korbankan hidupnya untuk kita. Apa yang kita bisa membalasnya? Apa yang kita bisa perbuat? Tadi Ella, dia tidak mengerti. Ini Ella, dia belum tahu. Tapi dia begini terus. Dia begini terus. Ini dia sudah lakukan untuk Tuhan. Dia tidak mengerti, dia masih kecil. Ya. Tapi dia lakukan terus, lakukan sekian banyak orang kerumun sama dia. Dia lakukan, saya percaya Tuhan kasih kekuatan. Dia lakukan terus. Saudara Andre bilang sama saya, Papa, nanti hari Sabtu minggu depan, saya tidak bisa melayani. Loh, ada apa kamu tidak bisa melayani? Ya. Saya harus pimpin jam 7 pagi, pimpin pemuda. Karena dia kan ketua pemuda GBI Surabaya. Saya harus pimpin pemuda semua. Jadi hari Sabtu. Istrimu juga, ya dia jadi bendahara. Oh ya sudah, yang penting menjadi bendahara jangan korupsi. Jadi suami, jadi pemimpin, istrinya dia di bendahara, korupsi ya masuk, tangkap KPK. Oh ya sudah, jadi bagaimana? Ya bagaimana, untung dia bilang Hendrik. Ya, Hendrik katanya siap kok aku bawa. Tuhan mulai pakai Hendrik sekarang. Cuma sayangnya bangunnya terlambat. Itu pertobatan yang belum. Tadi Ibu Ripa yang biasanya datang gereja tidak terlambat. Tunggu Hendrik jadi terlambat. Dosa dipikul Hendrik. Tapi katanya Hendrik yang nanti yang bawa. Saya bilang tidak. Saya juga ikut. Ya, saya juga ikut. Tuhan mulai pakai anak ini. Ya, dung. Ya, Tuhan pakai ini Hendrik. Lihat dia bagi. Yang dulu naik sepeda motor, sekarang Tuhan sudah buat sama dia. Sekarang sudah naik mobil. Apakah ada deposito banyak? Tidak. Itu Tuhan yang buat. Ya, Tuhan yang buat. Ini perlu kita tahu dulu. Jadi saya bilang, saya ikut. Bagaimana Papa nanti untuk bagikan sana? Nanti kita pikirkan. Yang penting saya mau lakukan, karena saya lakukan ini untuk Tuhan. Karena memang ada tugas. Kalau mereka bilang mau pergi jalan-jalan tidak bisa karena malas, tidak bisa. Kamu harus jalankan, tapi karena kamu ada tugas juga untuk pekerjaan Tuhan, tidak apa-apa, saya lakukan. Seperti hari Jumat, saya lakukan. Ya, seperti hari Sabtu. Tidak bisa untuk kirim itu makanan karena tidak ada yang bungkus. Saya bilang, Tuhan bilang, ingat kamu kirim ini bukan untuk siapa-siapa. Kirim untuk Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau berarti kita lawan sama Tuhan. Kenapa kita kok bodoh mau pergi lawan sama Tuhan? Dia adalah sumber segala-galanya. Kenapa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ingat katanya di dalam ayat yang ketiga. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Surat dari Rasul Paulus untuk tuliskan kepada jemaat di Ibrani, orang-orang Ibrani. Dikatakan di sini, tolong dikeluarkan. Ya, ayatnya yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kita melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Tapi Bapak Ibu, Rasul Paulus ini dia melawan dosa-dosa dia semua sampai mencucurkan darah. Ada begitu banyak orang aniaya sama dia, ada begitu banyak penganiayaan yang dihadapi. Dia bilang, kamu belum mencucurkan darah kepada orang Ibrani. Tapi dia sudah mencucurkan darah sampai di Roma, dia dihajar habis-habisan, ketemu dengan orang-orang tokoh-tokoh yang ada, dihajar habis-habisan. Tapi dia lakukan karena apa? Karena Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya kelima, ya saya tidak perpanjang lagi karena sebentar ada perjamuan kudus, tetapi yang paling penting, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, mengalami tantangan, jangan putus asa, jangan entengkan. Seperti Yusuf, Tuhan mau pakai sama dia. Tapi waktu Tuhan mau pakai, mau angkat sama dia, dia baru mulai jalan, diizinkan banyak sekali tantangan. Saudara-saudaranya buang dia di sumur, jual sama dia dan lain-lain segala semua. Tapi dia tahu itu ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak kuat Bapak Ibu, tapi dia minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya supaya saya bisa kuat. Saya ketemu dengan Tante Potifar, dia mulai mengajak sama saya untuk berzina. Kuatkan saya supaya saya jangan sampai jatuh dalam perzinahan. Pada waktu saya diizinkan ada di penjara, ada tantangan-tantangan yang begitu banyak. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan saya. Kita juga begitu Bapak Ibu, ya. Dikatakan di sini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah izinkan, Tuhan mendidik kepada kita, jangan kita entengkan. Tidak boleh. Ya, entengkan didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kadang Tuhan memakai firman Tuhan peringatkan kita, menasihati kita, menegur kita. Tuhan pakai gembala Bapak Ibu yang untuk menasihati Bapak Ibu, untuk menegur Bapak Ibu, menasihati Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan putus asa. Ya, jangan. Karena di balik nasihat-nasihat itu ada satu rencana Tuhan. Maka itu Tuhan katakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau Tuhan sudah izinkan, dia didik kepada kita untuk supaya demi kebaikan. Jangan kita marah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pagi saya bangun, ya, dan saya harus melewati kamarnya Kesia. Kesia kesini kamu. Ya, ayo. Ya, ayo. Kita lihat Kesia punya model kan sekarang sudah kayak Peragawati, ya toh? Ya sudah kayak Peragawati kan? Ya. Ya, ini Kesia. Mari. Mukanya kayak persis papanya. Jadi kalau saya sudah turun ya kamar, dia pakai selimut. Kan sudah besar begini. Dia pakai selimut, saya nyalakan lampunya, habis itu saya tarik selimutnya, saya lipat, saya taruh di atas jadi dia tetap dingin. Saya bilang bangun, bangun, bangun. Ya. Saya sampai didik seperti ini. Dia tidak mungkin marah. Mana dia mau marah sama dia punya bapak? Dia diam saja. Ya sudah, duduk sudah. Saya didik sampai sedemikian rupa. Jadi dia punya selimutnya itu dan AC saya matikan. Saya tarik selimutnya. Kalau dia masih kecil sih oke saja. Tetapi ini dia sudah besar. Saya tarik itu. Ayo bangun sudah, ikut doa pagi. Kalau Andre sama istrinya urusan Andre, ya. Tapi kalau seumpama ini masih tanggung ganjal saya. Kalau saya sudah tidak bisa, mamanya yang tarik dia lagi. Ayo bangun, ya. Kita didik, kita punya anak-anak.
Kalau kita mau lihat Timotius itu dididik sama neneknya, dididik sama ibunya, sampai Timotius jadi begini. Kita didik, kita punya anak-anak, jangan sampai salah. Karena kalau dikatakan di sini, ya, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia tidak didik, dia tidak tegur. Karena dia mengasihi. Seperti kita melihat Wahyu 3 ayat 19, coba dikeluarkan. Ini berbicara tentang jemaat Laodikia yang sombong. Ya, diomongi, dinasihati, tidak bisa. Tapi Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tegur. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu yang ditegur sama Tuhan dengan firman Tuhan, alhamdulillah. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau masih sayang saya. Kalau masih ada gembalamu menegur kamu, ya, itu karena gembalamu sayang sama kamu. Tapi kalau sampai gembalamu sudah tidak mau tegur lagi, pasti sudah. Kalau Tuhan sudah tidak mau tegur, ya sudah. Maka itu Bapak Ibu, kita bersyukur kalau ditegur, dinasihati untuk demi kebaikan. Ayo. Kenapa mesti ngamuk? Ada orang kalau sudah ditegur, keluarkan yang bukan yang salah, kan bukan saya, Patoga Sirait yang salah. Patog marah sama Patoga Sirait saja. Kalau doa pagi dia doa, Tuhan, Engkau melihat ada orang kalau masuk dan mau keluarkan wajahnya, Tuhan, seperti macam begini, Tuhan. Untung saya dia doakan, hajar dia, tidak. Tuhan, Engkau lihat kalau orang sudah masuk, muka pun tidak mau kasih lihat, Engkau hanya rambut, Tuhan. Ya kita tegur. Ngamuk. Hanya kasih keluar telinga tok. Masa Tuhan Yesus lihat kita punya telinga tok? Iya kan? Tunjukkan kayak Patoga Sirait gini. Masih pun dia angkat dia punya kaki kayak begini. Ya, kata Patoga Sirait kan gini macam begitu. Saya bilang Patoga Sirait, kenapa Patoga Sirait angkat kepala? Iya, kepala lagi, kaki. Iya Pak, saya tidak sadar. Saya kurang sopan. Ya, dia angkat kaki. Ada orang kalau ibadah tidur. Ya, ada orang ibadah sisir rambut. Ada orang ibadah semir rambut. Ada seperti begitu. Ada macam-macam Bapak Ibu. Macam-macam. Tuhan Yesus tahu dia bilang. Ya. Sedang ibadah, sedang berdoa, sedang nyanyi. Sisir rambut. Gini. Wih. Habis itu semir rambut lagi. Panggil mungkin istrinya, saya pakai sisir semir rambutnya lagi. Aduh, saya bilang Tuhan, ibadah main HP lagi terus. Ada seperti begini. Dinasihati, ditegur, mengamuk. Gitu mau minta Tuhan jawab doanya. Begitu Tuhan mau jawab. Tidak. Kalau kita mau Bapak Ibu, karena kita disayangi Tuhan. Tuhan tegur kepada kita. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti saya dulu. Ditegur sama kepala sekolah. Mulai sekarang kamu tidak usah sekolah di sini. Keluar dari sekolah sini. Kenapa? Takut ya? Enggak takut. Saya ada gereja kok. Sudah pulang. Sampai di tengah jalan Tuhan bilang apa? Gitu mau jadi manusia. Gitu mau jadi hamba Tuhan. Tinggi hati. Tidak bisa. Nangis saya. Itu kasih karunia. Nangis saya. Saya datang, saya minta maaf. Maaf Om. Puji Tuhan, dia peluk sama saya. Sekarang dia dengan saya senantiasa sering WA. Kalau sudah WA, bro, bertumbuh terus bro ya. Hidup takut akan Tuhan ya. Gembalakan jemaat dengan baik bro ya. Tidak boleh motivasi yang salah. Baik Om, terima kasih. Ya. Kan saya dinasihati. Saya ditegur, saya berusaha. Saya lihat Ibu Kris dingin, saya juga kasihan Ibu Kris. Tapi sudah mati nasi Ibu Kris. Bukan Ibu Kris lagi, Ibu Evi. Ya. Nah Bapak Ibu, maka itu kalau kita dinasihati, kita ditegur, ya sudah. Saya bilang tadi pagi kepada seseorang, ya
kamu kalau live itu kalau bisa nyanyi itu pujian. Bapa, engkau sungguh baik. Jangan nyanyi sayang. Waduh, udah tahu dengan pegang apa. Sayang. Tidak jadi contoh. Coba kalau bisa kalian ada di sekeliling situ berbicara tentang Tuhan. Saksikan. Tuhan itu baik. Saya sebenarnya tadi tidak mau menyaksikan tentang ini. Karena saya berpikir ini riskan. Nanti pikirannya orang bagaimana. Ini bukan uang saya, memang ratusan juta, bukan uang saya. Tetapi Tuhan pakai sama saya karena kebutuhan Tuhan pakai waktu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini gini kebutuhan, Tuhan bisa ketemukan orang. Dan saya berbicara kepada dia. Dan orang ini juga tidak terlalu dekat, tidak kenal saya bagus dan lain-lain. Tapi dia kirim dengan uang ratusan juta sama saya. Tanpa tanda bukti. Ya ini uang saya pasti bayarkan kepada orang, cuma saya sudah dapat keuntungan. Ya, saya dapat keuntungan, lumayan untuk kasih makan orang lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, saya ingin sekali Bapak Ibu, ya apa yang Rasul Paulus dapatkan, dia saksikan kepada orang-orang Ibrani. Ya, saya juga inginkan apa yang Tuhan buat, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ayo kita tidak perlu takut. Tapi jangan kita jadi orang dinasihati atau ditegur. Segalanya semua sudah tidak mau. Marah. Di dalam 2 Timotius 4 Tuhan pesan ya, beritakan firman baik dan tidak baik. Tegur mereka. Karena mereka hidup tidak disiplin, tegur mereka dengan kasih. Tegur, ada yang sudah ditegur panggil 4 mata, tidak bisa diomongi. Ditegur lagi, tidak bisa diomongi. Ditegur di muka umum, ngamuk. Bagaimana kalau macam begini kita mau doa apa sama Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang itu kita butuh makan. Ya, bagaimana untuk menghadapi makan ini? Ya, sekarang mau cari susah setengah mati. Tapi kita datang sama Tuhan. Dia adalah sumbernya. Tapi kalau kita datang sama Tuhan dengan baik, kita lihat waktu kita doa, itu sampai di atas. Doa sampai di atas. Lanjut yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ya. Kalau kamu bebas dari ganjaran, tidak ada yang menegur kamu segalanya semua karena kebebalannya kita, karena ketidaktaatan kita, segalanya semua sudah. Habis sudah kehidupan kita. Tuhan bilang kita anak gampang. Anak gampang itu diculno, lepas lari kemana. Tidak ada yang jaga kita, tidak ada yang pagari kita. Kita jadi anak gampang. Saya tutup dengan satu kesaksian. Berapa hari yang lalu ada teman saya, dia sudah tua sudah. Jadi dia pergi ke berenang dengan kursi roda. Dia turun, biasanya 7:30 dia datang. Tapi ini jam 9 baru dia datang. Saya tanya sama dia, kenapa kamu datang kok jam 9? Dia ngomong, gimana supir saya? Dia bilang, datangnya begini, mau omong apa? Ya saya bilang, supir kan bukan punya kamu, supir kan punya anak kamu. Kamu ambil supir, sudah pakai untuk kamu. Ada. Uang bukan tidak ada, uang ratusan miliar. Tapi dikatakan, saya bilang sama dia ngomong sambil nangis. Ya saya bilang sama dia, kalau begitu supir belum datang, kamu suruh anakmu. Dia kan punya anak, 1 laki 1 perempuan seperti saya. Suruh anakmu antar sama kamu. Wah, dah mau Pak Herman, mana bisa Pak Herman akan melihat nanti juga Pak Herman punya anak seperti begitu. Ya, dah mau, dia bilang sambil dia nangis. Dia sudah tua, dah mau antar, nangis dia. Dan nanti Pak Herman lihat, Pak Herman punya anak juga nanti lihat. Ya, dah mungkin mau. Saya bilang anak saya baik.
Oh, saya percaya Pak Herman didik di dalam Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus pasti. Tapi nanti Pak Herman, kalau dia sudah punya anak, kamu sudah punya anak, nanti juga tidak mau, saya bilang. Saya tetap didik di dalam Tuhan Yesus. Dia tetap mau. Oh ya baik, kalau macam saya begini, dia bilang, saya tidak diperhatikan sama anak saya. Karena mereka anak gampang. Anak yang tidak pernah dinasihati, tidak pernah ditegur, karena mereka tidak mau percaya Tuhan Yesus. Ya, tidak mau percaya Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu, kalau sampai saat ini tidak ada orang yang mau nasihati kita, tidak ada orang yang mau omong sama kita lagi. Meskipun kita hidup tidak tertib, meskipun kita ibadah dan tidak ibadah, tidak ada yang mau omong lagi sama kita. Kita perlu pertanyakan, kenapa? Kok saya sekarang sudah tidak dinasihati lagi atau tidak ditegur oleh sesama jemaat atau gembala? Apakah dia marah? Tidak marah. Karena sudah capek omong. Ya, lebih baik diam. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan katakan kepada Petrus, jangan kau paksa mereka, domba-domba yang ada padamu. Ya, jadilah teladan, berdoa sama Bapa. Ya hanya begitu. Kalau ada jemaat yang sudah diomong-omongi tidak mau, ya sudah kita diam. Kalau sudah tidak mau, ya sudah kita diam saja, mau apa? 1 kali kita omong, 2 kali kita omong, tidak mau ya kita diam, kita lepas saja sudah. Tapi kita tetap jaga, karena dia masih jemaat, kita masih tetap jaga. Berdoa tengah malam, Tuhan tolong Tuhan. Tolong Tuhan, rubah mereka, sifat mereka, karakter mereka, tolong Tuhan. Tuhan sanggup kok. Tuhan sanggup. Saya seperti yang tadi pagi ini, saya berdoa tadi malam. Saya bilang Tuhan, lang jadi sudah Tuhan, supaya selesai Tuhan. Saya berdoa. Pagi-pagi jam 5, Pak Herman pribon. Sekarang tak kirim ya, sekian banyak ya. Nanti sisanya besok saya kirim lagi, karena tidak bisa 1 kali saya kirim. Ya jumlahnya terlalu besar, pribon, besok Pak saya kirim lagi ya. Ya lumayan, habis terima kan lumayan. Untung saya ambilkan, saya pinggirkan. Berdoa sama Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu banyak kebutuhan kita. Kita hidup di dunia. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya bilang, kita sekarang mau cari uang saja susah setengah mati. Mau cari untung, apalagi sekarang orang kerja online, mau cari untung saja susah setengah mati. Untung 10.000 saja susah. Betul ya Ibu Cupli? Betul ya Ibu Cupli jual makanan, kirim. Kemarin katanya saya senang, Ibu Andreas bilang, Pak, Ibu Retno datang. Wah, Ibu Gembala bilang, puji Tuhan, jagonya bikin bihun ini sudah datang. Ternyata Ibu Gembala lihat terus di post tidak ada, lihat terus di post tidak ada. Tapi kita tidak berani tanya. Nanti kalau tanya bagaimana? Tanyalah kepada gembalanya, Ibu Andreas. Pak, katanya ada jualan Pak. Wah, lumayan. Untungnya besar ya. Susah juga. Kita mau untung berapa? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan bilang pada waktu tidur pun, Ibu Andreas tadi, Ibu Retno tadi lihat kaget kan begini kan, tidur pun itu Tuhan bikin pagi-pagi tanpa tanda terima. Ya, tetapi itu bukan punya saya, tapi saya lumayan dikasih, bisa mencukupkan biaya-biaya kami, biaya hidup dan lain-lain, segalanya semua. Mari Bapak Ibu, semangat ya. Bahasa Mandarin bilang apa? Jayu. Kadang itu lampu sudah mati, ambil minyak, bakar, jayu, bakar. Ya, semangat kita. Oke, pemusik, singer, mari. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh sama Tuhan, lepaskan dosa yang ada, hati yang penuh dengan kejahatan-kejahatan yang ada, kita lepaskan, kesombongan-kesombongan seperti Raja Usia kita lepaskan. Wah, enak ini Bapak Ibu. Hidup ini enak. Ya, GK. Hidup ini enak, GK. Yang penting kamu sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu sama Ibu Ripa, biasanya orang disiplin waktu, kamu kasih terlambat. Jangan. Haleluya. Ya. La 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 la. La 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 la.
Haleluya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Karya yang terbesar. Karya yang terbesar. Ya, karya. Karya terbesar dalam hidup dengan iman. Karya Tuhan terbesar dalam hidup kita. Dia berkorban untuk kita. Saya minta pelayan perjamuan kudus ada di depan. Engkau ya harta yang tak ternilai, yang ku miliki